Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang relasi Majapahit dalam Kesultanan Demak. Bahwa melihat pondok pesantren makin maju dan sangat kuat, para wali songo mendesak supaya Raden Patah segera diangkat menjadi raja di kerajaan Demak. Namun Sunan Ampel sebagai guru spiritual, yakni Raden Patah serta Sunan yang paling dituakan, tidak mau terburu-buru. Dan Sunan Ampel mempertimbangkan bahwa kerajaan Majapahit masih diperintah Prabu Brawijaya V, yakni ayah kandung Raden Patah. Dan menurut Sunan Ampel, tidaklah patut seorang anak berbuat makar terhadap ayahnya sendiri. Namun Sunan Ampel memperkirakan bahwa Majapahit akan runtuh dengan sendirinya karena tengah dilanda gejolak internal. Bahwa perkiraan Sunan Ampel sangat tepat. Majapahit bubrah setelah dikempur kerajaan Kediri, yakni dalam serangan itu Prabu Brawijaya V gugur di Kedaton, kemudian digantikan oleh Girindra Wardana Diyah Ranawijaya untuk beberapa tahun lamanya. Dan saat Majapahit dipimpin oleh Girindra Wardana, barulah Sunan Ampel bersedia mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama di kerajaan Demak. Bahwa beliau diberi gelar Senopati Jimbun, Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatogomo. Adapun gelar yang diperoleh Raden Patah selaku raja pertama kerajaan Demak adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Beliau menjabat sejak tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Nama Raden Patah diambil dari gelarnya Al-Fatah yang berarti sang pembuka. Karena dalam sejarah Islam Nusantara, beliau dinobatkan sebagai seorang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raden Patah dibantu oleh ulama dan para wali songo, sehingga kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam yang sangat ternama dan sangat kuat. Dan Raden Patah sangat berperan dalam perkembangan kerajaan Demak dengan peran wali songo. Pada masa pemerintahnya, kekuasaan Raden Patah semakin meluas. Daerah yang masuk dalam wilayah kekuasaannya antara lain yakni Semarang, Kalimantan, dan Rembang, serta Jepara dan Pati. Bahwa peranan Raden Patah adalah dalam mendirikan Masjid Agung Demak yang dipercayai menjadi tempat berkumpulnya ulama Nusantara. Dan masjid ini juga berpengaruh pada masyarakat umum. Dan salah satunya adalah dinamika keadaan masyarakat yang tercermin dari perkembangan yang terjadi, yaitu sebagai akibat dari hubungan antar perorangan dan kelompok. Bahwa Masjid Agung Demak
juga menjadi lambang kebesaran Kesultanan Demak pada masanya, yakni sebagai kerajaan Islam di tanah Jawa. Dan keistimewaan lainnya dari masjid tersebut adalah salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa kayu pembangunan masjid yang kemudian dikumpulkan dan disatukan. Selama menjadi raja, kehidupan masyarakat Kesultanan Demak juga berjalan teratur serta diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma dan tradisi yang lama tidak ditinggalkan begitu saja. Dan setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah dibantu oleh Laskar Pesisir Utara, yakni memimpin serangan menggempur Majapahit hingga hancur. Dan keruntuhannya disimbolkan, yakni dalam Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Dan sisa-sisa pengikut Grindawardana di Majapahit melarikan diri ke Gunung Tengger dan Bali hingga Mataram. Dan selanjutnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi beliau wafat, yakni di daerah Demak. Bahwa kerajaan Demak kemudian dilanjutkan oleh putra Raden Patah, yakni Adipati Yunus. Dan setelah Adipati Yunus dilanjutkan oleh Sultan Trenggono. Demikianlah kisah tentang relasi Majapahit dalam Kesultanan Demak.